para tokoh gerakan demokrasi, dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada besarnya dalam melaksanakan upacara peresmian Wisma Negara ini, selamat datang dan terima kasih kepada Bapak yang telah mengundang kami serta kepada semua Bapak Presiden dan para hadirin yang saya muliakan. Perkenankanlah pada kesempatan yang berharga ini kami ingin melaporkan kepada Bapak Presiden seperti berikut. Ratusan penduduk yang tinggi dan rendah di mana termasuk terdiri dari 37 lantai. Bukan, ini orang di depan saya bagaimana? Biasa kok saya yang di sini di depan saya ini. Iya, black di situ. Depannya ini belakang. Iya, kagak. Enggak bisa no. Wah, belum bang. Udah belum. Bapak liatin dah. Kalau ditanya tuh jawab dong. Kompas sedang motor sendiri. Aduh, maaf. Mohon dulu. Ini. Kasihan dia. Rencana kan. Coba aja kita lihat dari sini. Dia yang telah. Semuanya yang sekarang dan menjadikan mengenai biasanya berreklar kan ini dari ya oh ya Kami ada rencana di belakang ya lama ya Belum paling tinggi hanya degan. total fondasi syarat itu syarat menjadi kecil nilainya dari Koperasi Asuransi Indonesia. masih ada lagi.
tergoliki dia berbahasa pajak sementara dipikul oleh negara. Kepada primer koperasi itu mendapatkan saham dari pengusaha-pengusaha besar. Kami laporkan di lapangan bahwa contohnya di Angkatan Darat dari 880 Primkop baru 121 yang kebagian. Dan itu mereka merasakan manfaatnya. Hanya masalahnya yang belum kebagian mulai gelisah. Memang kita harus kita sabar. Sebetulnya memang kita mengadakan appeal pada mereka. Untuk sebagian itu kita dijual kepada koperasi. Hanya masalahnya begini, dengan harga nominal ini yang agak kalau mau beli dengan harga pasaran, tentu bisa saja. Di bursa bisa saja itu. Dan rangka pemerataan juga demikian. Daripada pengusaha-pengusaha besar yang sekarang masih dimiliki oleh mereka, ada dua macam. Gitu, untuk keadilan, untuk pemerataan dan juga keadilan bagi semua untuk membeli melewati bursa dengan biaya mahal. Karena itu kita berikan ya, pada waktu itu saya sebut itu sampai berat kode bisa sampai kepada 10-20% daripada modalnya itu di bukan go publiknya, artinya ya daripada sahamnya diserahkan. Lainnya kepada go public kita. Kalau yang pada koperasi itu kan sudah ditentukan harganya nominal. Maka itu tidak bayar dulu, dibayar daripada dividen. Mungkin Pak dengan adanya bonus kopin itu dari koperasi sekunder itu nanti bisa bergabung untuk mendapatkan akses, mendapatkan saham bagi terutama perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan negara yang akan go public. Ada dialogasi sementara pendanaan dari bonus kopin. Ini sebetulnya yang mengkoordinir harusnya di Kopin Pak, karena di Kopin tidak berfungsi. Ini bisa membuat suatu jaringan usaha koperasi. Menurut catatan di bursa Pak, sekarang kita sudah mendapatkan gain 200 miliar. Dari yang sudah diserahkan. Ini baru 1% bulan Pak Arto. Kalau 20% ya sudah Pak. Nilai di pasar modal, nilainya berapa? Di pasar modal yang sudah diserahkan 1,8 triliun. 1,8 jadi harga pasar itu. Kalau nilai kapitalisasinya seluruhnya dari yang sudah go publik 187 triliun Pak. Kalau 1% itu berarti 1,8 triliun. Itu himbauan Bapak Presiden yang 1%. Saya nggak bisa bayar. Kita menganjurkan agar supaya go public daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan demikian lantas masyarakat bisa ikut serta memilih sampai kepada 30%, 40% daripada perusahaan go public. Yaitu melewati perusahaan lantas bisa melihat bisa melihat harganya dan masyarakat secara luas bisa memilih dari perusahaan yang untung. Kalau yang tidak untung tentu tidak akan memenuhi persyaratan untuk go public. Dan saya kira memang harus ada suatu audit yang perusahaan mereka yang go public itu dengan sudah memiliki perusahaan yang sehat, memenuhi persyaratan dan ada keuntungan. Kalau tidak keuntungan ya hanya menipu daripada masyarakat yang berusaha gitu. Lantas daripada pemerintah ini sebetulnya begini, BUMN sebetulnya dalam rangka pemerataan kan sudah milik negara. Iya. Itu saya kira kalau lantasnya itu pada go publik, gitu, saya pikir ini hanya lantas pindah kepada mereka yang punya milik uang saja. Lantas nggak adil. Sedangkan kalau milik negara itu sudah milik rakyat. Karena lantas sekarang kita usahakan tapi dengan tujuan tertentu. Di antara lain adalah BUMN bisa kita jual ke publik, terutama terhadap go internasional dengan maksud tujuan satu untuk memperluas usahanya. Jadi untuk memperbesar daripada usaha untuk modal yang tanpa bunga dengan silakan lebih sehat. Yang kedua akan kita gunakan untuk membayar pinjaman terutama pinjaman daripada pemerintah ada dua macam. Yang satu adalah yang lunak, yang 30 tahun, sementara 10 tahun, bunganya 3,5% paling tinggi 1 tahun itu yang lunak, bahkan ada yang 2%. Kalau ini lebih baik ya sudah tidak perlu kita bayar dulu. Tapi setiap proyek itu mulai dulu
hanya 85% memperoleh soft loan itu. Yang 15% harus kita sendiri. Nah, seharusnya daripada pendapatan negara, tapi karena tidak bisa kita pinjamnya dengan hasilnya komersial dengan bunga yang tinggi gitu 8-10%. Nah ini yang sekarang menjadi saran kepada kita, lebih baik kalau memang kita ada modal kita kembalikan supaya lantas dengan demikian beban pinjaman yang berat itu bunga itu tadi bisa dicegah. Ini antara lain kita lebih baik kita mengurangi dia menjual saham berapa sampai 30-5%, kemudian pendapatannya itu kita gunakan untuk membayar pinjaman dari negara yang 8-10%. Tapi yang dari yang lunak tidak perlu karena masalahnya masih menguntungkan. Terus ini misalnya seperti Indosat itu sebagian kita gunakan. Lantas daripada Telkom lantas kita ada kelebihan daripada pendapatan negara, misalnya tahun ini adalah lebih 3,2 triliun, itu kita gunakan untuk yang bayar pinjaman. Nah, pada IDB misalnya, kita punya 650 juta pinjaman yang komersial, bunganya 8-10%. Kalau kita cicil begitu itu nanti kewajiban kita sampai pada jumlah kurang lebih 1,2 miliar. Nah, kan lebih baik kalau sekarang itu kita bayar hanya 250. Berarti nanti kita bisa saving, artinya menghemat untuk sekian tahun itu 600-an juta. Nah, sedangkan kita menjual itu dengan harga yang baik gitu. Dan ternyata juga tidak mudah itu karena Telkom pada waktu itu sudah kita akan jual 35%, sudah ada penawaran diperkirakan paling tidak 2.800 per saham gitu. Sudah oke, tapi persis 2 hari sebelumnya benar jatuh. Nah, ini mengatakan dibuat jatuh barangkali ya. Itu loh. Jadi 2.050 saja. Jadi kalau kita lepaskan itu, wah kita yang sayang, yang untung daripada mereka nanti. Karena saya putuskan tidak ada semuanya. hanya kurang lebih 12%. Lainnya kita simpan. Ternyata sekarang naik 3.500. Coba, andai kata yang lepaskan yang untung mereka. Nah, kita masih mengejar demikian. Pertama-tama kita memang juga harus mempunyai pengalaman untuk menjual saham luar negeri dan sebagainya supaya ya kita tidak hanya memberi keuntungan kepada mereka yang punya uang untuk membeli sekaligus. Sebetulnya sudah ada kalau memang mempunyai uang untuk memberi kepada bursa, pada saat saya pergi itu turun kan? Kami dari